Bayangkan di tengah sorak penonton dari dua negara, seorang perwira wanita Uzbekistan menatap tajam seorang pendekar TNI di gelanggang persahabatan internasional. Taruhannya bukan uang, tapi hati. Dan malam itu, semua mata menyaksikan, apakah jurus ketiga akan mengubah takdir dua jiwa. Tulis di kolom komentar kamu dari kota mana. Kita absen dulu sebelum mulai. Dari Jakarta, Surabaya, Samarinda, atau mungkin Tashkent. Hujan sore itu turun perlahan di kompleks pelatihan bela diri militer di Bogor. Udara lembab membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Di tengah halaman luas, suara hentakan kaki para prajurit Indonesia berpadu dengan langkah tegas tim tamu dari Uzbekistan. Di antara mereka, satu sosok mencuri perhatian, Letnan Arlena Karimova, perempuan dengan sorot mata tajam dan postur tegap, usia 28 tahun, rambutnya dikuncir tinggi seperti lambang disiplin yang tak mengenal kompromi. Arlena bukan sembarang perwira. Ia juara bela diri tradisional Quraisy di negaranya, dan dikenal karena prinsipnya, tidak tunduk pada kelembutan, tidak percaya pada hal yang tampak tenang. Ia tumbuh dalam dunia yang menuntut ketegasan dan kontrol, di bawah bimbingan seorang ayah jenderal besar yang keras, yang sejak kecil menanamkan satu kalimat di benaknya. Perasaan adalah kelemahan pertama seorang prajurit. Hari itu, ia datang ke Indonesia bukan untuk berteman, tapi untuk membuktikan bahwa disiplin militer Uzbekistan tak kalah dari kedisiplinan prajurit Asia Tenggara. Tapi begitu melangkah ke ruang latihan utama, matanya bertemu dengan sosok yang membuatnya berhenti sesaat. Kapten Rama Satria, 30 tahun, pelatih utama bela diri TNI sekaligus pewaris ilmu pencaksilat dari perguruan tua di Jawa Barat. Tubuhnya tidak sebesar prajurit-prajurit lainnya, tapi setiap gerakannya seperti angin, tenang, lembut, namun sulit ditebak. Ia menyambut kedatangan delegasi asing itu tanpa banyak bicara. Hanya satu kalimat yang keluar dari mulutnya dengan nada datar namun tegas. Di gelanggang ini, yang berkuasa bukan kekuatan otot, tapi keseimbangan hati. Arlena menatapnya, hampir menahan tawa kecil. Keseimbangan hati? Di militer kami, yang menang adalah yang paling kuat, bukan yang paling tenang. Rama menatapnya sejenak, lalu menunduk sedikit, seperti menghormati. Kalau begitu, mungkin kau akan belajar sesuatu yang baru di sini. Kalimat itu bukan provokasi. Tapi bagi Arlena, nada lembut Rama justru terasa seperti tantangan yang membakar. Ia merasa diremehkan, dan rasa ingin buktinya mulai membesar di dada. Ia melangkah ke tengah gelanggang, menunduk sedikit, lalu berkata dingin, "Aku tidak datang untuk belajar, Kapten. Aku datang untuk membandingkan." Latihan dimulai. Dua budaya, dua filosofi, dua cara memandang kekuatan bertemu dalam satu ruang tanpa senjata, tanpa pelindung, hanya tubuh dan jiwa. Arlena menyerang cepat. Teknik Quraisynya tajam dan penuh tekanan. Tapi Rama menghindar dengan gerakan yang seperti menari, seolah setiap serangan hanya angin yang lewat. Gerakannya tidak agresif, namun setiap langkahnya memiliki makna. Ia menangkis tanpa menyakiti, mengelak tanpa menjauh, menekan tanpa melukai. Semakin lama, Arlena merasa frustrasi. Kau tidak menyerang. Apakah pencak silat hanya permainan sabar? Rama tersenyum tipis. Matanya masih lembut. Kadang, kesabaran adalah serangan paling mematikan. Kalimat itu menancap dalam hati Arlena tanpa ia sadari. Sesi latihan berhenti ketika pelatih utama memanggil istirahat. Suara hujan di atap membuat suasana berubah hening. Arlena menatap tangan kanannya. Tidak ada luka, tapi ia merasa pergelangan tangannya seperti terbebani oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia tahu, bukan karena tenaga Rama yang membuatnya sulit bergerak, tapi karena ritme langkah pria itu membuatnya kehilangan keseimbangan batin. Saat makan malam bersama di barak tamu, suasana hening. Prajurit Uzbekistan duduk rapi, begitu juga prajurit Indonesia. Arlena duduk di ujung meja, memperhatikan Rama dari jauh. Ia berbicara pelan dengan rekan-rekannya, sesekali tersenyum, tapi dalam senyum itu ada sesuatu yang berbeda. Bukan arogansi, melainkan ketenangan yang lahir dari keyakinan. Dan entah kenapa,
Ketenangan itu terasa asing bagi Arlena. Di kamar asramanya malam itu, Arlena menatap bayangannya di kaca jendela. Hujan telah reda, tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang tidak ikut berhenti. Ia mencoba memutar ulang setiap gerak Rama, langkah kaki, pandangan matanya, bahkan caranya menunduk seolah menghormati lawan. Apa yang diajarkan orang ini? Gumamnya pelan. Lalu, tanpa ia sadari, pikirannya melayang pada sosok ayahnya di Tashkent. Ia ingat malam terakhir sebelum berangkat ke Indonesia, ketika ayahnya berkata, "Jangan biarkan budaya lain mengubah darahmu, Arlena. Dunia luar hanya akan melemahkan keyakinanmu kepada tujuanmu. Tetaplah menjadi baja." Tapi entah mengapa, setiap kali ia mengingat kata baja, wajah Rama muncul di pikirannya, bukan sebagai lawan, tapi sebagai cermin. Di luar, lampu barak padam satu persatu. Hanya satu yang masih menyala di pojok halaman. Rama sedang duduk di bawah pohon besar, bermeditasi dalam diam. Arlena memperhatikan dari jendela, tak bisa memalingkan mata. Ia melihat pria itu menundukkan kepala, bibirnya bergetar pelan, menyebut nama Allah dengan khusyuk. Suara itu tidak terdengar jelas, tapi getarannya sampai ke dada Arlena. Ia belum tahu apa yang baru saja ia rasakan, apakah kekaguman, kekesalan, atau sesuatu yang lain. Yang ia tahu, malam itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kalah, bukan karena jurus, tapi karena kehadiran seseorang yang membuat jiwanya bertanya, apa sebenarnya arti kekuatan sejati? Dan di titik itu, tanpa ia sadari, babak baru dalam hidup Arlena Karimova telah dimulai. Namun, ia belum tahu, tantangan sesungguhnya baru akan datang saat ia mulai mengenali makna di balik lembutan yang selama ini ia hina. Matahari menembus kabut pagi di kompleks pelatihan, mengubah embun di rerumputan menjadi butiran cahaya yang berkilau seperti serpihan kaca. Udara masih dingin, tapi halaman utama sudah dipenuhi prajurit dari dua negara yang bersiap untuk sesi penutupan pelatihan bela diri internasional. Di tribun kayu, bendera Indonesia dan Uzbekistan berdiri sejajar, berkibar dalam hembusan angin lembut. Hari itu seharusnya menjadi hari yang penuh seremonial, penuh pidato formal dan saling menghormati antar perwira. Tapi tidak ada satupun yang tahu bahwa pagi itu akan berubah menjadi momen yang akan dikenang selama bertahun-tahun. Arlena berdiri di tepi gelanggang dengan tatapan kosong. Matanya menatap garis putih di lantai kayu yang telah dilapisi lilin agar tidak licin. Tubuhnya tenang, tapi di dalam dadanya berkecamuk perasaan yang sulit dijelaskan. Semalaman ia tidak tidur. Bayangan wajah Rama, cara pria itu menatap tanpa rasa takut tapi juga tanpa kesombongan, terus menghantui pikirannya. Ia tidak paham kenapa hal sederhana seperti itu bisa menggoyahkan dirinya yang terbiasa hidup dalam disiplin baja. Ketika pengumuman pembukaan dimulai, Rama berdiri di seberang gelanggang dengan pakaian pelatih TNI berwarna hijau tua. Ia tampak biasa saja, tidak ada kesombongan, tidak ada aura menantang. Tapi tatapannya tetap tajam dan jernih, seolah semua yang ada di sekelilingnya tak lebih dari embusan angin. Ia menundukkan kepala hormat saat namanya disebut, lalu menatap ke arah Arlena dengan senyum kecil yang tidak pernah bisa ia artikan. Senyum itu menenangkan, tapi juga memancing sesuatu yang panas di dada. Ketika giliran tim Uzbekistan diminta menunjukkan teknik bela diri khas mereka, Arlena maju tanpa ragu. Ia melakukan gerakan courage dengan presisi yang sempurna, tubuhnya seperti baja hidup, cepat, terarah, dan tak menyisakan ruang untuk kesalahan. Sorak tepuk tangan mengiringi setiap putaran tubuhnya. Namun, ketika ia selesai, sorot matanya mencari satu hal, tatapan Rama. Dan pria itu hanya bertepuk tangan pelan, sambil menunduk, seolah menghargai tapi tidak terpukau. Arlena mendekat setelah sesi demonstrasi berakhir. "Kapten," katanya pelan tapi tegas, "aku ingin menantangmu." Beberapa perwira di sekitar mereka terdiam. Salah satu penerjemah hampir menegur, tapi Arlena mengangkat tangan menghentikannya. Dua negara sudah saling menghormati. Sekarang saatnya dua jiwa menguji kehormatan. Rama memandangnya dengan tenang. "Untuk apa tantangan ini, Letnan? Latihan kita sudah selesai." "Karena aku belum puas."
Jawab Arlena cepat. Kemarin kau bilang kekuatan sejati ada dalam keseimbangan hati. Hari ini aku ingin tahu apakah keseimbangan itu mampu menahan keberanian. Rama menghela napas. Ia menatap sekeliling. Para prajurit mulai berbisik. Lalu dengan suara tenang ia berkata, "Baik, tapi aku tidak akan bertarung untuk mengalahkanmu." "Tidak perlu. Aku akan mengalahkan diriku sendiri jika aku kalah." Ucapan itu menggantung di udara. Lalu, tanpa memberi kesempatan siapapun untuk menyela, Arlena menambahkan dengan nada yang menusuk, "Jika aku bisa bertahan dari 3 jurusmu tanpa jatuh, aku menang. Tapi jika aku kalah, aku akan menepati sumpah seorang prajurit. Aku rela dinikahi olehmu." Hening. Dunia seperti berhenti sesaat. Rama tidak langsung menjawab. Suara burung di pepohonan terasa begitu jelas di antara detik yang membeku itu. Seorang perwira Indonesia mencoba menenangkan situasi. Tapi Rama mengangkat tangannya, meminta diam. Tatapannya berpindah ke wajah Arlena, mencari niat di balik kata-kata itu. "Letnan Arlena," katanya perlahan. "Aku tidak tahu apa yang membuatmu mengucapkan itu. Tapi pernikahan bukan taruhan." Arlena menatapnya lurus. Matanya bergetar tapi suaranya tetap kuat. "Bagi kami, kehormatan adalah janji. Aku tidak main-main. Jika kalah, aku akan menepatinya. Jika menang, kau hanya perlu mengakui bahwa keberanian perempuan Uzbekistan tidak bisa diremehkan." Sorak kecil terdengar di antara para penonton. Sebagian menganggapnya lelucon. Sebagian lain merasa ini akan menjadi momen bersejarah. Rama menunduk sejenak. Lalu mengangguk. "Baik, tapi aku hanya akan menggunakan 3 jurus. Tidak satu pun lebih dari itu." Langkah-langkah prajurit di sekitar mereka bergeser, membentuk lingkaran. Matahari mulai naik, sinarnya membelah kabut dan jatuh tepat di tengah gelanggang, menciptakan bayangan tajam di antara dua tubuh yang berdiri saling berhadapan. Arlena menarik napas dalam. Dadanya naik turun dengan ritme yang teratur. Ia tidak hanya menantang Rama, ia sedang menantang keyakinan dirinya sendiri, melawan sesuatu yang selama ini ia tolak, rasa ingin tahu terhadap ketenangan pria itu. Saat instruktur memberi aba-aba mulai, Rama tidak langsung bergerak. Ia hanya berdiri diam, kedua tangannya di depan dada, jari-jarinya bersentuhan lembut seolah sedang berdoa. Di dalam hati, ia menyebut nama Allah perlahan, memohon agar hatinya tetap bersih dalam ujian ini. Ia bukan sedang melawan perempuan itu, ia sedang melawan kesombongan dalam dirinya sendiri. Arlena menatap gerakan itu dengan heran. "Kau tidak akan memulai?" tanyanya. Rama menjawab, "Pertarungan sejati dimulai ketika niatmu sudah jernih." Kalimat itu membuat darahnya mendidih. Ia melangkah cepat, melakukan gerakan pertama Quraisy yang mematikan. Tapi sebelum tubuhnya menyentuh Rama, pria itu hanya menggeser kaki setengah langkah, membuat arah serangan meleset tanpa benturan. Arlena terhuyung, namun tidak jatuh. Penonton bersorak. Rama menatapnya lembut. Tidak ada ejekan, hanya tatapan penuh pengertian. "Jurus pertama belum selesai," katanya pelan. "Aku hanya mengajarkanmu bahwa kadang musuh terkuat bukan di depanmu, tapi di dalam hatimu." Arlena menggigit bibirnya. Ia tidak ingin kalah dalam filosofi. Ia ingin membuktikan dengan tindakan. Tapi semakin ia menyerang, semakin Rama menghindar dengan gerak yang mustahil ditebak. Seolah setiap langkahnya adalah tarian yang sudah diprediksi jauh sebelum kaki Arlena menginjak tanah. Keringat menetes di pelipisnya. Nafasnya berat, tapi matanya justru semakin tajam. Di sela-sela teriakan penonton, ia mendengar suara hatinya sendiri. Samar tapi jujur. "Apa yang sebenarnya ku cari dari pertarungan ini?" Ketika aba-aba dihentikan, sesi duel belum selesai, tapi hati Arlena sudah bergetar. Ia belum tahu hasilnya, belum tahu makna tantangan yang ia buat sendiri, namun di dadanya mulai tumbuh sesuatu yang lebih berat dari kemenangan. Rasa takut bahwa ia baru saja membuka pintu yang tidak bisa ia tutup kembali. Dan di tengah hening yang menggantung, Rama berkata dengan suara rendah, "3 jurus bukan untuk menentukan siapa yang kalah, Letnan. Tapi untuk melihat siapa yang berani jujur pada dirinya sendiri." Arlena tidak menjawab.
Ia hanya menatap Rama lama, seolah mencari sesuatu di balik ketenangan itu, sesuatu yang ia takuti sekaligus ia butuhkan. Dan di detik itu, tanpa seorang pun menyadari, gelanggang sederhana di Bogor berubah menjadi panggung takdir dua jiwa yang baru mulai menulis babak hidupnya. Langit senja menutup pelan di atas kompleks pelatihan itu, meninggalkan semburat jingga yang terpantul di permukaan ubin gelanggang. Hening menyelimuti area latihan setelah tantangan pagi yang mengguncang semua peserta. Tak ada lagi suara tawa atau obrolan ringan antar perwira. Semua seolah menahan napas, takut bicara tentang apa yang baru saja terjadi. Arlena berdiri sendirian di tepi lapangan yang kini kosong. Hanya daun-daun kering yang menari tertiup angin sore. Di tangannya, masih ada sarung latihan yang tadi ia kenakan, basah oleh keringat dan sedikit tanah. Tapi yang membuat jari-jarinya gemetar bukan karena lelah, melainkan karena sesuatu yang ia sendiri belum mampu pahami. Ia menunduk, menatap refleksi dirinya di lantai kayu yang mengilat. 3 jurus, gumamnya pelan. 3 kesempatan untuk mempertaruhkan segalanya. Kata-kata itu seperti gema yang tak berhenti berulang dalam kepalanya. Ia tahu apa yang telah ia katakan pagi tadi bukan sekadar janji iseng di hadapan pasukan. Itu adalah sumpah seorang prajurit yang mengandung kehormatan. Tapi kenapa ia merasa takut? Bukan takut kalah, melainkan takut mengetahui apa yang akan terjadi jika hatinya menangkap sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kemenangan. Saat lampu-lampu halaman mulai menyala, Arlena berjalan perlahan ke taman kecil di belakang barak. Di sana, suara jangkrik bersahutan di antara dedaunan. Ia duduk di bangku kayu yang dingin, menatap langit yang perlahan berubah menjadi gelap. Dalam diam itu, pikirannya menarik ke masa lalu, ke kota Tashkent, ke rumah besar yang dijaga ketat, ke wajah ayahnya yang keras dan dingin. "Anakku," suara ayahnya terngiang jelas. "Hidup prajurit bukan untuk perasaan." Cinta membuat tangan gemetar saat menekan pelatuk, membuat mata ragu saat menatap musuh. Arlena masih ingat ia menjawab dengan nada tegas. "Aku tidak akan pernah lemah karena perasaan." Tapi malam ini, di negeri asing yang jauh dari semua yang ia kenal, kalimat itu terasa rapuh. Ia menatap tangannya sendiri. Jari-jari yang dulu begitu yakin saat memegang sabuk latihan, kini menggigil tanpa sebab. "Mengapa aku tidak bisa berhenti memikirkan matanya?" gumamnya. Mengapa tatapan itu terasa seperti perisai dan bukan ancaman? Dari arah barak utama, terdengar langkah kaki mendekat. Arlena langsung menegakkan tubuhnya, bersiap bersikap formal. Tapi yang datang bukan atasannya, melainkan Rama. Ia tidak memakai seragam latihan, hanya mengenakan kemeja sederhana dengan lengan digulung. Di tangannya, 2 gelas teh hangat mengepul. Ia berhenti beberapa langkah di depan Arlena, lalu menunduk sedikit. "Latihan besok dibatalkan," katanya lembut. "Semua diberi waktu istirahat sebelum upacara penutupan." Arlena tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, tapi matanya tidak berani menatap Rama langsung. Rama meletakkan 1 gelas di bangku, lalu duduk di sisi lain. "Aku tahu apa yang kau rasakan," katanya tanpa menoleh. "Aku pernah menantang orang dengan alasan yang sama seperti punyamu hari ini." Arlena mengangkat wajah, alisnya berkerut. "Kau menantang?" Rama tersenyum samar. "Dulu, aku pikir harga diriku akan hilang kalau aku tidak bisa membuktikan diriku di depan semua orang. Tapi setelah itu, aku belajar. Harga diri bukan soal menang atau kalah. Kadang, ia hanya tentang kemampuan menerima bahwa orang lain mungkin punya cara berbeda untuk mencari kebenaran." Kata-kata itu menembus pelindung yang selama ini Arlena pasang di hatinya. Tapi ia tetap berusaha menjaga nada suaranya datar. "Aku tidak menyesal menantangmu, Kapten." "Aku tidak bilang kau menyesal," jawab Rama tenang. "Aku hanya ingin tahu, apa sebenarnya yang ingin kau buktikan?" Pertanyaan itu menggantung lama di antara mereka. Arlena mencoba menjawab, tapi lidahnya terasa kaku. Ia menatap teh yang masih mengepul, lalu berkata lirih, "Aku ingin membuktikan bahwa aku tidak lemah, bahwa perempuan juga bisa menantang dan menang." Rama mengangguk pelan. "Dan apa kau pikir kekuatan selalu berarti menjatuhkan?" Arlena terdiam.
Ia ingin mengatakannya, tapi ada sesuatu dalam suaranya yang menolak. Angin malam mulai bertiup, membawa aroma tanah basah. Rama menatap langit. Kau tahu, katanya, pencak silat bukan tentang menjatuhkan lawan. Ia tentang menjaga keseimbangan, menghormati tubuh, dan mengenali hati. Seorang guru tua pernah berkata padaku, ketika tanganmu mengangkat untuk menyerang, pastikan hatimu sudah menunduk di hadapan Allah. Arlena memandangnya dengan pandangan bingung sekaligus kagum. Menunduk? Dalam pertarungan? Ya, jawab Rama. Karena yang sesungguhnya kita lawan bukan orang di depan kita, tapi ego yang ada di dalam diri. Sunyi menyelimuti mereka lagi. Arlena merasa dadanya semakin sesak. Tapi entah kenapa ia tidak ingin Rama berhenti bicara. Suara itu seperti menenangkan sesuatu yang selama ini bergejolak dalam dirinya. Ia menggenggam gelas teh itu, lalu berbisik nyaris tak terdengar. Kalau begitu, mungkin aku sudah kalah, sebelum pertarungan dimulai. Rama menatapnya lembut, tapi tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, seolah memahami sesuatu yang bahkan Arlena belum sepenuhnya mengerti. Beberapa menit kemudian, Rama berdiri. Istirahatlah, Letnan. Esok masih panjang. Saat pria itu berjalan pergi, Arlena menatap punggungnya lama sekali. Ada keheningan yang aneh setelah langkah itu menghilang di balik pintu barak. Ia merasa seperti kehilangan sesuatu yang baru saja ia temukan. Malam semakin larut. Arlena masih duduk di taman, menatap langit yang penuh bintang. Hatinya gelisah, tapi untuk pertama kalinya, kegelisahan itu terasa hidup, bukan beban. Ia menutup mata dan menarik napas panjang. Di dalam dadanya, sesuatu berbisik. Mungkin yang kucari bukan kemenangan, tapi alasan untuk berhenti bertarung dengan diriku sendiri. Dan di bawah langit malam yang sunyi, seorang perwira wanita yang selama ini memuja kekuatan mulai belajar bahwa keberanian sejati bukan terletak pada siapa yang menang, tapi siapa yang berani mengakui ketakutan terdalamnya. Dan ketakutan itu kini bernama perasaan. Pagi itu, udara di kompleks latihan terasa lebih berat dari biasanya. Langit menggantung kelabu, seolah tahu bahwa hari itu bukan sekadar pertunjukan bela diri, melainkan ujian batin bagi dua manusia yang terikat dalam sumpah kehormatan. Para prajurit dari dua negara berdiri membentuk lingkaran rapi di sekeliling gelanggang kayu. Suara langkah sepatu berderak serempak, namun di tengah keramaian itu, hanya dua orang yang benar-benar bernafas dengan sadar. Arlena Karimova dan Rama Satria. Arlena berjalan perlahan menuju tengah gelanggang. Pakaian latihannya berwarna putih polos, tanpa emblem pangkat, tanpa tanda kebesaran, hanya kain yang membalut tubuhnya seperti simbol kejujuran. Rambutnya dikunci rapi, matanya tajam tapi ada sesuatu yang berubah. Ketegangan yang dulu mengeras kini menyatu dengan kegelisahan yang lembut. Semalaman ia berdoa dalam diam, bukan meminta kemenangan, tapi agar hatinya bisa menghadapi apapun yang akan datang tanpa takut kehilangan jati diri. Rama sudah menunggu di tengah gelanggang. Ia mengenakan pakaian silat hitam sederhana. Kaki telanjang menjejak kayu dingin yang masih menyimpan sisa embun. Tatapannya tak menantang, tak pula menghindar. Ia seperti sepotong ketenangan yang tak bisa diusik siapapun. Ketika mata mereka bertemu, tidak ada kata. Hanya keheningan panjang yang membuat udara seolah berhenti mengalir. Instruktur utama memberi aba-aba dengan gong kecil. Suaranya menggema. Satu bunyi lembut yang menandai dimulainya pertarungan. Rama menundukkan kepala sedikit, lalu mengangkat tangannya dalam posisi siap. Kau siap, Letnan? Arlena mengangguk. Aku lahir untuk siap. Namun, hatinya bergetar kecil ketika ia berkata begitu. Ada getaran lembut yang tak ia kenali, seperti suara halus yang berbisik di dalam dadanya. Hati-hati bukan hanya karena lawanmu, tapi karena dirimu sendiri. Jurus pertama, angin lembah. Rama bergerak begitu ringan, seolah angin yang melintas di antara pohon-pohon. Tubuhnya tidak menyerang, tapi mengitari Arlena dalam jarak yang terukur, menunggu momen yang tepat. Arlena berusaha membaca gerakannya, tapi matanya justru kehilangan fokus. Ia tak tahu kapan langkah itu berubah menjadi gerakan serangan. Tiba-tiba Rama berada di belakangnya, lalu di samping,
lalu di depan lagi. Arlena mengayunkan tangan kanan untuk menahan. Namun yang ia tangkap hanyalah udara. Tubuh Rama bergerak seperti bayangan. Ketika akhirnya ia mencoba mendorong, Rama hanya mengangkat tangan dan menangkis perlahan. Tidak keras, tidak cepat, tapi menyalurkan tenaga Arlena kembali ke dirinya sendiri. Ia terhuyung. Seketika, tepuk tangan kecil terdengar. Rama mundur satu langkah, memberi ruang. Angin lembah mengajarkan bahwa kekuatan yang tak terkendali akan berbalik melawan pemiliknya. Katanya tenang. Arlena menatapnya tajam, mencoba menyembunyikan perasaan yang perlahan merayap. Aku belum kalah. Rama mengangguk. Belum, tapi kau baru saja kalah dari amarahmu. Arlena menegakkan tubuh. Nafasnya mulai berat, tapi ia tidak berhenti. Jurus kedua, sungai dalam. Rama menunduk sejenak, lalu bergerak dengan tempo lambat. Gerakannya seolah mengalir. Tak ada hentakan, tak ada paksaan. Arlena mencoba menyerang dengan kombinasi courage yang ia kuasai bertahun-tahun. Namun setiap kali ia melangkah, tubuh Rama sudah menyesuaikan. Ia seperti air yang menyesuaikan bentuk wadah. Dalam satu momen, Rama meraih tangan Arlena, menyalurkan tenaga dorongan yang ia kirim, lalu menuntunnya hingga ia hampir jatuh. Namun sebelum tubuhnya menyentuh tanah, Rama menahan lengannya. Mereka berhenti dalam posisi nyaris saling berpelukan. Napas keduanya bertemu di udara yang lembab. Arlena menatapnya. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena hatinya baru saja merasakan sesuatu yang asing, belas kasih dalam pertarungan. Rama melepaskannya perlahan, memberi jarak lagi. Sungai dalam tidak memaksa arusnya. Ia mengalir karena memahami arah. Arlena menunduk, menelan gengsi yang kini rasanya seperti racun di lidah. Kau bicara seolah semua ini pelajaran hidup. Rama menatapnya dalam. Karena setiap jurus memang diciptakan untuk mengingatkan manusia pada hidupnya sendiri. Bukan untuk pamer kekuatan, tapi agar kita tidak lupa siapa yang memberi tenaga pada tubuh ini. Ia menyebut nama Allah lirih, tanpa teriak, tanpa dramatis. Hanya dengan keyakinan penuh yang keluar dari dada yang bersih. Dan entah mengapa, mendengar nama itu dari bibir Rama membuat dada Arlena bergetar. Ia yang selama ini hidup dalam disiplin militer dan strategi dingin tiba-tiba merasa kecil, seperti butiran debu di hadapan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Namun, ia masih punya satu kesempatan. Masih ada satu jurus lagi. Kapten, katanya dengan nada yang berusaha tegar. Rama mengangguk. Benar. Jurus terakhir. Jurus ketiga. Langit satu titik. Semua penonton menahan napas. Rama berdiri diam di tengah gelanggang. Tangannya menggantung tenang di samping tubuh. Arlena menatapnya lekat-lekat. Ia tahu, jika ia menunggu, jurus itu tidak akan datang. Jadi ia harus bergerak duluan. Ia mengatur napas, lalu menyerang dengan seluruh tenaga. Gerakan cepat, putaran tubuh, tendangan yang menghantam udara. Tapi Rama tak bergeming. Ia hanya memejamkan mata, lalu melangkah setengah tapak ke kanan. Saat Arlena mendekat, ia mengangkat tangannya perlahan dan berhenti. Bukan menahan, bukan menangkis. Hanya berhenti. Tangan Arlena yang siap memukul tiba-tiba berhenti di udara. Tak mampu bergerak. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Bukan secara fisik, tapi dari dalam hati. Matanya membesar. Napasnya tercekat. Rama membuka mata, menatapnya lembut, lalu berkata pelan. Jurus ini bukan tentang melawan orang lain. Ia tentang menghentikan niat untuk melukai. Air mata tiba-tiba jatuh di pipi Arlena. Ia tak tahu kenapa. Semua latihan, disiplin, harga diri, dan tantangan yang ia bangun selama bertahun-tahun seolah runtuh dalam satu detik. Ia menjatuhkan diri ke lutut, menunduk dalam-dalam, bukan karena kalah, tapi karena hatinya menyerah. Rama mendekat perlahan, menatapnya dengan mata yang teduh. Kadang kemenangan bukan tentang berdiri terakhir di gelanggang, tapi tentang keberanian untuk berhenti ketika hatimu sudah cukup belajar. Sorak penonton pecah. Tapi mereka berdua seakan tak mendengar. Arlena menatap Rama dengan mata yang masih basah.
Kau tidak menjatuhkanku dengan jurusmu, tapi dengan dirimu. Rama menggeleng pelan. Aku hanya mengajarkan yang telah kupelajari. Sisanya, hatimu sendiri yang memutuskan. Dalam keheningan itu, matahari yang sejak pagi bersembunyi akhirnya menembus awan, memantulkan cahaya kedua sosok di tengah gelanggang. Dan untuk pertama kalinya, Arlena merasakan sesuatu yang selama ini ia cari, kedamaian di tengah kekalahan. Pertarungan telah berakhir, tapi sesuatu yang lebih besar baru saja lahir dalam dirinya. Rasa hormat yang tumbuh dari kelembutan. Dan tanpa ia sadari, di balik air mata yang menetes di wajahnya, ia sedang menapaki awal dari perjalanan batin yang tak lagi sekadar soal menang atau kalah, tapi tentang menemukan makna dirinya di hadapan Sang Pencipta. Langit sore menggantung lembut di atas gelanggang yang kini mulai sepi. Suara tepuk tangan yang menggema beberapa menit lalu telah menghilang, digantikan oleh desir angin yang berembus pelan, membawa aroma kayu dan keringat. Arlena masih duduk di tengah arena, lututnya menempel di lantai yang dingin, dan matanya tertuju pada tanah di depannya. Di pipinya, sisa air mata belum kering. Ia tidak tahu apakah ia sedang menangis karena kalah, atau karena menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam dari kemenangan itu sendiri. Rama berdiri tidak jauh darinya. Ia tidak mengangkat tangan untuk menerima penghormatan dari penonton, tidak menatap kamera, tidak berpose layaknya pemenang. Ia hanya menatap sosok di depannya, perempuan yang baru saja kehilangan egonya tapi menemukan dirinya. Langkahnya mendekat perlahan, penuh kehati-hatian seperti seseorang yang sedang berjalan di atas tanah suci. Ia berhenti hanya satu langkah di belakang Arlena. "Kenapa kau menangis, Letnan?" Suaranya lembut, hampir seperti bisikan. Arlena tidak langsung menjawab. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan getaran di suaranya. "Aku tidak tahu. Aku hanya merasa seperti sesuatu di dalam diriku pecah. Bukan karena kau mengalahkanku, tapi karena aku baru sadar. Aku telah berjuang melawan hal yang salah." Rama menunduk sedikit, duduk di sampingnya. "Apa maksudmu?" Arlena menatap tangannya sendiri. Jemarinya bergetar, kuku-kukunya sedikit kotor karena latihan. "Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa yang lemah harus disingkirkan. Ayahku mengajarkan bahwa emosi hanya akan merusak disiplin. Aku hidup dengan itu. Bahkan aku percaya. Tapi ketika kau menghentikan seranganku tadi, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan ketenangan, aku merasa seluruh dinding yang selama ini kubangun runtuh. Aku tidak tahu bagaimana cara menghadapi diriku sendiri setelah itu." Rama mendengarkan tanpa menyela. Sorot matanya tidak menghakimi, hanya penuh pengertian. Ia tahu betul rasa itu. Ia juga pernah berdiri di tempat yang sama, dihantam oleh kebenaran yang tidak ingin ia akui. "Arlena," katanya pelan, "setiap orang yang belajar bertarung pasti akan sampai pada satu titik di mana mereka sadar bahwa musuh terbesar bukan di depan mereka, tapi di dalam diri. Aku juga pernah marah pada dunia, pada perang, pada rasa kehilangan. Tapi setelah aku menundukkan diri di hadapan Allah, aku baru paham, yang sebenarnya harus kutaklukkan bukan orang lain, melainkan keangkuhan dalam jiwaku sendiri." Kata Allah itu meluncur dengan lembut dari bibir Rama. Tidak menggurui, tidak memaksa. Tapi bagi Arlena, suku kata itu menembus jantungnya seperti bisikan yang menenangkan. Ia menatap Rama dengan mata berkaca-kaca. "Apakah itu yang membuatmu tenang bahkan saat diserang? Keyakinanmu itu?" Rama mengangguk. "Tenang bukan berarti tidak takut. Aku juga manusia. Aku juga merasa sakit, marah, kecewa. Tapi keyakinan itu membuatku percaya. Tidak ada gerakan di dunia ini yang terjadi tanpa izin darinya. Jadi untuk apa aku melawan dengan amarah, kalau aku tahu semuanya sudah diatur dengan makna?" Arlena menunduk lagi. "Aku iri," katanya lirih. "Iri?" "Ya, karena aku berjuang keras untuk disiplin, untuk kehormatan, tapi aku tidak pernah merasakan kedamaian. Kau bertarung tanpa kebencian, tapi justru itulah yang membuatmu tak terkalahkan." Rama tersenyum kecil. "Tidak ada yang benar-benar tak terkalahkan, Arlena. Hanya saja,
Beberapa orang belajar berdamai lebih cepat daripada yang lain. Kalimat itu membuat dada Arlena terasa sesak. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tercekat. Keheningan menyelimuti mereka cukup lama. Cahaya senja mulai berganti oranye kemerahan, menerobos sela-sela atap gelanggang dan jatuh di wajah Arlena yang masih menunduk. Rama menatapnya, lalu berkata dengan nada yang sangat lembut, hampir seperti doa. Kau kuat, Letnan. Tapi kekuatanmu terlalu lama kau arahkan keluar. Sekarang saatnya kau arahkan ke dalam. Air mata kembali menetes di pipi Arlena. Tapi kali ini, bukan tangisan karena kalah. Ia tidak tahu apa yang sedang ia rasakan. Mungkin kelegaan, mungkin penyesalan, atau mungkin keduanya sekaligus. Ia memandang Rama, lalu berkata, aku tidak tahu bagaimana caranya berdamai dengan masa laluku. Rama menatapnya dalam. Tidak perlu melupakan masa lalu untuk berdamai dengannya. Kau hanya perlu memaafkan dirimu yang dulu. Kata-kata itu menghantam jiwanya lebih keras daripada jurus manapun. Arlena menutup wajah dengan kedua tangan, menahan isak yang tak bisa dibendung lagi. Rama tidak menyentuhnya, tidak menenangkan dengan pelukan atau kata-kata manis. Ia hanya duduk di sana, menemani dalam diam, karena kadang diam adalah bentuk empati paling tulus yang bisa diberikan seseorang. Saat tangisnya mulai reda, Arlena membuka mata dan menatap langit yang mulai gelap. Di negeriku, aku selalu takut terlihat lemah. Tapi hari ini, aku merasa menjadi manusia untuk pertama kalinya. Rama mengangguk pelan. Kelemahan bukan kehinaan, Arlena. Kadang justru di dalam kelemahan, kita menemukan makna kekuatan yang sebenarnya. Angin malam mulai turun, membawa kesejukan. Lampu-lampu di sekitar gelanggang menyala satu persatu, memantulkan bayangan mereka di lantai kayu. Arlena berdiri perlahan. Wajahnya masih menyimpan sisa air mata, tapi matanya kini lebih jernih, lebih hidup. Ia menatap Rama dan berkata lirih, terima kasih, Kapten. Aku tidak tahu apa yang terjadi barusan, tapi aku tahu hidupku tidak akan sama lagi setelah hari ini. Rama menatapnya lama sebelum menjawab. Mungkin itu yang dimaksud oleh guruku ketika ia berkata, setiap pertemuan punya tujuan yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang telah melewati luka. Arlena menunduk, lalu memberi hormat dengan cara militer yang kaku tapi tulus. Kau bukan hanya lawan yang pantas, tapi guru yang tak akan kulupakan. Rama membalas hormatnya, sama heningnya, sama dalamnya. Dan di bawah langit malam yang perlahan menutup hari, dua manusia yang berasal dari dunia berbeda akhirnya menemukan sesuatu yang sama. Pemahaman bahwa setiap pertarungan sejati bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyembuhkan. Arlena menatap kembali gelanggang yang kini kosong, tempat air matanya jatuh, dan dalam diam ia berjanji pada dirinya sendiri, bahwa mulai hari ini, setiap langkahnya tidak lagi untuk membuktikan kekuatan, tapi untuk mencari kedamaian. Hujan pagi mengguyur lembut halaman kompleks latihan, seperti ingin menenangkan sisa emosi yang tertinggal dari hari sebelumnya. Gemericik air yang menetes di atap seng beradu dengan suara langkah-langkah prajurit yang mulai berkemas. Udara masih dingin, tapi suasananya berbeda, lebih hening, lebih hikmat. Seakan semua orang sadar bahwa apa yang terjadi kemarin bukan hanya sebuah pertarungan, tapi sebuah pelajaran yang menanamkan kesan mendalam di hati mereka. Arlena berdiri di depan jendela kamarnya, menatap titik-titik air yang menuruni kaca. Wajahnya tampak lebih tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seolah ada pertempuran lain yang kini sedang terjadi, bukan di gelanggang, melainkan di dalam jiwanya sendiri. Di meja kecil di sebelah tempat tidurnya, sebuah amplop berwarna krem tergeletak, masih tertutup rapat. Surat itu dikirim dini hari tadi oleh kurir militer. Capnya jelas, Kementerian Pertahanan Uzbekistan. Ia menatap amplop itu lama, seperti sedang menimbang apakah siap untuk membukanya. Tangannya gemetar saat menyentuh kertas yang masih lembab karena hujan. Ada firasat aneh di hatinya, semacam ketakutan yang tidak berakar dari medan perang, tapi dari sesuatu yang lebih pribadi. Akhirnya, dengan napas yang tertahan, ia merobek segelnya perlahan. Tulisan pertama membuat dadanya menegang. Letnan Arlena Karimova,
Segera kembali ke Tashkent. Ayahmu dalam kondisi kritis. Waktu mungkin tidak banyak. Tangan Arlena langsung terhenti. Ia memejamkan mata, berusaha menelan kenyataan yang tiba-tiba datang tanpa peringatan. Ayahnya, sosok yang membentuknya menjadi prajurit keras, sosok yang menanamkan dalam dirinya bahwa kelembutan adalah bentuk kelemahan, kini terbaring tak berdaya. Napasnya memburu, antara duka dan kebingungan. Ia duduk, menekan surat itu ke dadanya. Namun, di bawah kalimat itu ada satu paragraf tambahan. Tulisan tangan, bukan ketikan resmi. Garisnya tegas, tapi bergetar di beberapa tempat, seperti ditulis dengan tangan yang lemah. Itu tulisan ayahnya sendiri. Arlena, jika surat ini sampai padamu, mungkin aku sudah terlalu lemah untuk bicara. Ada satu hal yang harus kau tahu tentang masa lalu. 2 tahun lalu, di Samarkand, ketika konvoi kami diserang, ada seorang tentara Indonesia yang menyelamatkanku dari penyergapan. Aku tidak pernah tahu namanya, tapi aku tahu matanya. Mata yang teduh dan berani. Arlena membeku. Matanya menelusuri setiap huruf itu lagi dan lagi, memastikan ia tidak salah baca. Tentara Indonesia. Bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Mata yang teduh. Ia teringat satu wajah. Satu tatapan. Rama Satria. Nafasnya tercekat. Seluruh tubuhnya menegang. Ia berdiri, menatap surat itu seolah kertas itu bisa menjawab pertanyaannya. Kenapa tidak ada yang memberitahunya sejak awal? Kenapa pria itu tidak pernah mengatakan apa-apa? Semua mulai terasa seperti potongan teka-teki yang tiba-tiba menyatu. Ia teringat cara Rama menatapnya. Bukan seperti seorang pelatih menatap murid, tapi seperti seseorang yang mengenali sesuatu yang jauh di dalam dirinya. Tanpa sadar, air matanya mengalir lagi. Tapi kali ini berbeda dari kemarin. Ini bukan tangis karena kalah atau malu. Ini adalah tangis karena menyadari bahwa hidup terkadang menulis kisah dengan garis yang tidak bisa dibaca oleh logika manusia. Arlena melipat surat itu pelan, lalu menatap langit yang masih kelabu. Ia tahu harus segera mempersiapkan keberangkatannya, tapi hatinya belum siap meninggalkan Indonesia, belum siap meninggalkan seseorang yang tanpa ia sadari telah menjadi bagian dari ketenangannya. Langkah-langkah kaki terdengar di koridor. Suara itu khas. Ritmenya dikenalinya bahkan tanpa perlu melihat. Rama. Ia buru-buru menyeka air matanya dan berdiri tegak. Pintu diketuk perlahan. Boleh aku masuk? Suara itu lembut tapi dalam. Arlena menelan ludah, mencoba menegarkan diri. Masuklah, Kapten. Rama melangkah masuk, membawa aroma tanah basah dan udara segar setelah hujan. Ia menatap Arlena sebentar, seolah sudah tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Kau dapat surat. Arlena mengangguk tanpa bicara. Ia menyerahkan amplop itu padanya, tapi menahan tangan Rama sesaat sebelum dilepaskan. Kau sudah tahu, bukan? Suaranya bergetar. Rama menatapnya lama. Tentang ayahmu. Bukan hanya itu. Arlena menatap tajam. Tentang Samarkand. Tentang siapa yang menyelamatkannya. Hening panjang membentang di antara mereka. Rama menurunkan pandangan, lalu mengangguk pelan. Aku tidak ingin kau tahu dengan cara ini. Kenapa? Tanya Arlena. Nadanya mulai meninggi, penuh emosi yang tertahan. Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa sejak awal? Rama menarik napas panjang. Karena aku tidak ingin kau merasa berhutang budi. Aku tidak ingin hubungan kita berdiri di atas rasa kasihan atau balas jasa. Apa yang kulakukan waktu itu hanya kewajiban seorang prajurit, tidak lebih. Arlena memejamkan mata, mencoba menenangkan degup jantungnya. Tapi semuanya berubah. Rama. Semua yang kupikir aku tahu tentang hidup, tentang kekuatan, tentang kehormatan, semuanya berubah setelah aku mengenalmu. Dan sekarang, setelah tahu kau pernah menyelamatkan ayahku, suaranya terhenti. Bagaimana mungkin aku bisa memisahkan rasa ini dari takdir? Rama menatapnya dengan pandangan yang sulit dijelaskan, campuran antara kasih dan keikhlasan. Mungkin memang bukan tugas kita untuk memisahkan, Arlena. Mungkin kita hanya perlu menerimanya sebagaimana adanya.
Ia melangkah mendekat, berdiri cukup dekat hingga Arlena bisa mendengar napasnya. Allah menulis kisah dengan cara yang tidak kita pahami. Kita hanya bisa memilih apakah ingin melawannya, atau menunduk dan mempercayainya. Kata-kata itu menembus relung terdalam hatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arlena tidak ingin melawan. Ia hanya ingin diam, menerima, dan memahami bahwa mungkin segala yang terjadi bukan kebetulan. Bahwa pertemuannya dengan Rama, tantangan di gelanggang, bahkan surat pagi ini, semuanya bagian dari satu garis yang telah digariskan jauh sebelum mereka bertemu. Ia menatap Rama dengan mata yang lembut namun penuh duka. Aku harus kembali ke Uzbekistan. Rama mengangguk. Aku tahu. Kau tidak akan menghentikanku. Rama tersenyum kecil. Bagaimana aku bisa menghentikan sesuatu yang sudah ditulis jauh sebelum aku ada? Arlena tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia memalingkan wajah, tapi Rama tetap berdiri di sana, tidak mencoba menghapusnya, tidak berusaha menahannya. Ia hanya menjadi saksi dari perpisahan yang tidak diinginkan, tapi juga tidak bisa dihindari. Dan di tengah kesunyian itu, suara hujan kembali turun, lembut, berirama, seolah langit ikut menangis bersama mereka. Arlena menggenggam surat di dadanya, lalu berbisik dalam hati, jika ini takdir yang kau tulis, wahai Allah, ajarilah aku menerima tanpa benci, mencintai tanpa memiliki. Hujan terus turun. Waktu berhenti. Dua jiwa yang pernah beradu kini terikat oleh sesuatu yang lebih dalam dari janji. Rahasia yang ditulis oleh tangan takdir, dan disegel oleh air mata. Langit pagi di Bandara Halim terasa berat. Seolah awan kelabu ikut memikul perasaan yang belum selesai di antara dua insan. Arlena berdiri di tepi landasan. Seragam perwira Uzbekistan membalut tubuhnya dengan rapi. Tapi di balik ketegasan itu ada mata yang merah karena kurang tidur. Ia telah bersiap untuk penerbangan kembali ke Tashkent. Di tangannya, paspor, tiket, dan surat tugas sudah lengkap. Namun di dadanya, ada sesuatu yang tidak bisa dibereskan oleh protokol apapun. Sebuah rasa yang tak menemukan perintah pasti antara pergi atau tinggal. Hujan semalam masih meninggalkan jejak di tanah. Udara beraroma besi dan debu pesawat. Ia menatap pesawat yang akan membawanya pergi. Tapi pikirannya justru melayang pada satu sosok, Rama Satria. Pria yang tidak pernah memintanya untuk tinggal, tapi juga tidak pernah memberinya alasan untuk benar-benar pergi tanpa menoleh. Arlena menarik napas panjang. Dalam dirinya, dua suara berperang. Satu adalah disiplin militer yang membisikkan, tugas di atas segalanya. Sementara yang lain, yang lebih lembut, berkata, hati tidak bisa diperintah seperti pasukan. Ia berjalan menuju pintu keberangkatan. Namun langkahnya terhenti ketika suara langkah berat terdengar dari arah belakang. Suara itu sudah terlalu akrab. Pelan, pasti, dan penuh makna. Ia menoleh. Rama berdiri di sana, dengan pakaian dinas sederhana, tanpa pangkat, tanpa kebanggaan. Hanya wajah tenang yang menyembunyikan ribuan perasaan yang tak sempat diucapkan. Mereka berdua saling memandang lama. Seolah waktu berhenti hanya untuk memberi ruang bagi kata-kata yang belum terucap. Tidak ada musik, tidak ada sorak, hanya detak jantung yang saling menyahut. Rama melangkah mendekat hingga hanya tinggal satu jarak napas di antara mereka. Kau sudah membuat keputusan. Suaranya tenang tapi matanya penuh getar. Arlena menunduk. Perintah dari negaraku jelas. Aku harus kembali. Dan hatimu? Arlena mengangkat wajahnya. Menatapnya lurus. Hatiku tidak mendapat perintah apa-apa. Ia hanya bingung, tapi harus ikut pergi bersama tubuh ini. Rama menatapnya, lalu tersenyum pelan. Mungkin memang begitu cara Allah menguji orang yang berani mencintai. Tidak dengan pilihan yang mudah, tapi dengan jarak yang menyakitkan. Air mata hampir jatuh dari mata Arlena, tapi ia menahannya. Ia bukan gadis lemah yang menangis di depan perpisahan. Tapi kali ini bukan soal lemah. Ini soal menerima luka sebagai bagian dari cinta. Ia menarik napas panjang dan berkata lirih. Kau tahu, di negeriku, perempuan yang kalah dalam pertarungan harus menebusnya dengan kejujuran. Aku kalah, Rama. Tapi bukan karena jurusmu.
Aku kalah karena aku tidak bisa menolak rasa ini. Rama menatapnya dalam, tak berkata apa-apa. Lalu, perlahan, ia mengambil sesuatu dari sakunya, seutas kalung kecil dari logam perak yang sudah agak pudar warnanya. Gantungan kecil di ujungnya berbentuk bulan sabit dan diukir halus tulisan la ghaliba illa billah. Ini, katanya sambil menggenggam tangan Arlena dan meletakkan kalung itu di sana. Kutemukan disamarkan 2 tahun lalu. Saat itu aku tidak tahu milik siapa. Tapi entah mengapa aku simpan. Mungkin karena aku merasa benda ini belum selesai menemukan pemiliknya. Arlena menatapnya dengan mata terbelalak. Tangannya bergetar. Ia mengenali ukiran itu. Ini milik ayahku. Rama tersenyum samar. Aku tahu. Dan aku pikir, sekarang saatnya kembali pada keluargamu. Tapi izinkan aku menambah satu hal di balik kalung itu. Ia membalikkan gantungan kecil itu, dan di sana terukir halus 2 huruf kecil, RS. Rama Satria. Arlena berbisik. Ya, jawabnya tenang. Bukan untuk menandai kepemilikan, tapi agar ketika kau melihatnya, kau tahu, di dunia ini pernah ada seseorang yang berdoa untukmu dengan sepenuh hatinya, bahkan tanpa kau tahu. Kali ini air mata Arlena tidak bisa lagi ditahan. Ia menggenggam kalung itu erat-erat, lalu menatap Rama dengan wajah yang bergetar di antara cinta dan duka. Aku tidak tahu harus berkata apa. Jangan berkata apa-apa. Potong Rama lembut. Beberapa hal tidak butuh janji, cukup keyakinan. Jika memang ini bukan akhir, Allah akan mempertemukan kita lagi, di waktu yang tepat, dengan cara yang tidak akan kita sangka. Arlena menatapnya lama. Angin dari baling-baling pesawat mulai berputar, menggoyangkan rambutnya. Waktu keberangkatan semakin dekat. Ia melangkah maju 1 langkah, mendekap Rama sekejap, pelukan yang bukan sekadar perpisahan, tapi pengakuan tanpa kata. Tidak ada romansa berlebihan, hanya 2 hati yang saling tahu bahwa pertemuan mereka bukan kebetulan. Saat ia melepaskan pelukan itu, suaranya gemetar, tapi tegas. Aku tidak akan berjanji untuk melupakanmu, karena aku tahu itu mustahil. Tapi aku juga tidak akan berjanji untuk menunggumu, karena aku tidak tahu takdirku. Yang bisa kulakukan hanya satu, aku akan berdoa agar setiap langkahmu selalu berada dalam cahayanya. Rama mengangguk, dan untuk pertama kalinya, mata lelaki itu tampak berair. Dan aku akan berdoa agar setiap langkahmu selalu menemukan rumahnya. Bahkan jika rumah itu bukan aku. Mereka berdua saling menatap sekali lagi. Tidak ada janji untuk bertemu. Tidak ada kata, selamat tinggal, yang penuh drama. Hanya keheningan yang dipenuhi doa, yang lebih kuat dari semua janji di dunia. Arlena berjalan ke arah pesawat dengan langkah mantap. Tapi setiap langkahnya seperti mengiris jantungnya sendiri. Ketika tangga pesawat sudah di depan mata, ia berhenti sebentar dan menoleh. Rama masih berdiri di tempatnya, tegak, memberi hormat dengan tangan di dada. Ia membalas dengan hormat militer yang sempurna, lalu menaiki tangga tanpa menoleh lagi, karena ia tahu, jika ia menoleh sekali saja, ia tidak akan sanggup pergi. Di dalam pesawat, jendela kabin memperlihatkan pemandangan Jakarta yang mulai tertutup kabut pagi. Arlena menyandarkan kepala di kursi, memejamkan mata, dan di balik lopak itu, ia melihat kembali wajah Rama, tenang dan teduh seperti sungai dalam jurus keduanya. Ia berbisik pelan, hampir tanpa suara. Allah, jika memang ini cinta yang kau izinkan, maka jangan hilangkan jejaknya, meski waktu memisahkan kami. Dan di luar sana, di landasan yang basah, Rama berdiri diam. Angin menerpa wajahnya, tapi ia tidak bergerak. Ia tahu, prajurit sejati tidak hanya berani bertempur di medan perang, tapi juga berani kehilangan tanpa membenci. Mereka berdua terpisah oleh jarak, tapi di antara mereka kini ada sesuatu yang tak bisa diterjemahkan oleh bahasa. Cinta yang lahir dari ujian, tumbuh dari penghormatan, dan hidup di antara sumpah yang tak terucap. Waktu berlalu pelan. Seperti hujan yang jatuh tanpa suara, meninggalkan bekas pada tanah tapi tak langsung terlihat. Sudah hampir 2 bulan sejak Arlena kembali ke Uzbekistan. Musim dingin mulai turun di Tashkent,
dan langit di atas pangkalan militer tempatnya bertugas selalu kelabu. Di balik dinding batu yang dingin, Arlena menjalani hari-hari dengan rutinitas kaku yang dulu terasa akrab, tapi kini asing baginya. Setiap pagi ia berbaris bersama pasukan, menerima instruksi, melakukan inspeksi, namun di sela setiap langkah tegasnya, ada ruang kosong di dalam dadanya yang tidak bisa diisi oleh apapun. Ketika udara menusuk kulitnya, ia teringat pada aroma hujan di Jakarta. Ketika ia mendengar suara komando, yang terbayang adalah nada suara Rama, lembut tapi penuh wibawa. Dan setiap kali ia berdiri di depan cermin dengan seragam rapi, ia sadar betapa wajahnya kini bukan hanya milik seorang prajurit Uzbekistan, tapi juga perempuan yang pernah belajar makna damai dari seorang lawan yang seharusnya ia kalahkan. Namun, ketenangan yang rapuh itu tidak bertahan lama. Suatu pagi, seorang kurir datang membawa surat tertutup berstempel resmi kementerian. Arlena membukanya dengan tangan bergetar, dan begitu membaca isinya, napasnya langsung tercekat. Letnan Arlena Karimova, sehubungan dengan laporan intelijen internasional, dinyatakan bahwa hubungan informal Anda dengan perwira militer Indonesia telah menimbulkan sorotan diplomatik. Pertukaran bela diri antara kedua negara sementara dihentikan. Anda akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan dan diminta tidak meninggalkan wilayah militer sampai proses selesai. Surat itu jatuh dari tangannya. Dunia yang ia bangun dengan kehormatan dan dedikasi tiba-tiba terasa runtuh begitu saja. Ia menatap huruf-huruf di kertas itu berulang kali, tak percaya. Semua yang ia jalani selama ini, kerja keras, disiplin, kesetiaan, kini dicurigai hanya karena ia pernah mencintai seseorang yang berada di pihak lain. Malam itu, ia duduk di ruang kerjanya yang remang. Di meja, surat itu tergeletak di samping kalung pemberian Rama. Ia memegangnya erat, seolah benda kecil itu bisa menjelaskan semua hal yang tak masuk akal. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, gumamnya dengan suara parau. Mereka tidak tahu, aku tidak pernah mengkhianati siapapun. Namun, kabar buruk tidak berhenti di situ. 2 hari kemudian, ia dipanggil ke ruang rapat tertutup. Di sana, duduk 3 orang perwira tinggi yang dulu sangat ia hormati. Mereka menatapnya dengan dingin. Salah satu dari mereka membuka percakapan dengan nada yang menusuk. Letnan Karimova, kau tahu kenapa kami memanggilmu? Arlena menatap lurus, menahan getaran di suaranya. Karena laporan diplomatik, Tuan. Lebih dari itu, jawab sang perwira tua. Ada dugaan bahwa pertukaran pelatihan itu digunakan oleh pihak Indonesia untuk mendekati jaringan militer kita. Dan kau, Letnan, dianggap membuka pintu bagi mereka, secara sadar atau tidak. Kata-kata itu seperti pukulan keras di dada. Arlena hampir tak bisa bernapas. Itu tidak benar. Suaranya meninggi tanpa sadar. Aku tidak pernah memberi informasi apapun, tidak pernah melanggar aturan. Hubunganku dengan Kapten Rama hanya sebatas pertarungan, pelatihan, dan... Ia berhenti, sadar bahwa akhir kalimatnya bisa menjadi jebakan. Salah satu perwira muda mencondongkan tubuhnya. Dan apa, Letnan? Apakah ada sesuatu yang lebih dari itu? Arlena menatap mereka satu persatu. Matanya bergetar. Ia ingin menjawab, tapi kata-kata tertahan di tenggorokannya. Mereka tidak akan mengerti. Bagaimana menjelaskan bahwa cinta itu tidak menodai kehormatan, melainkan menguatkannya? Bagaimana menjelaskan bahwa seorang perwira bisa memegang 2 kesetiaan sekaligus, kepada negara dan kepada hati, tanpa mengkhianati keduanya? Keheningan menggantung lama. Akhirnya, perwira tertua berbicara lagi. Kau akan tetap menjalani pemeriksaan. Sementara itu, semua akses komunikasimu dengan luar negeri ditutup. Arlena berdiri tegak, memberi hormat dengan tangan bergetar. Saya mengerti, Tuan. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang pecah pelan-pelan. Hari-hari berikutnya menjadi kabut panjang yang melelahkan. Ia tidak lagi diizinkan mengajar di akademi. Ia tinggal di asrama pengawasan, menulis laporan setiap pagi, makan dalam diam, tidur tanpa mimpi. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang tidak bisa mereka awasi, pikirannya. Dan dalam pikirannya,
Nama Rama terus berputar seperti doa yang tak pernah selesai diucapkan. Suatu malam, ketika semua lampu barak telah padam, ia menulis surat dengan tangan sendiri. Tulisannya tegas tapi penuh luka. Rama, aku tidak tahu apakah surat ini akan sampai padamu. Mereka telah menutup semua jalur komunikasi, tapi aku tetap menulis. Bukan untuk meminta diselamatkan, tapi agar kau tahu, aku tidak menyesali apapun. Bahkan jika dunia menganggap kita kesalahan diplomatik, aku tahu pertemuan kita adalah kebenaran. Aku akan tetap bertahan, bukan demi nama, tapi demi keyakinan bahwa apa yang kita rasakan tidak berdosa. Aku percaya, Allah tidak menulis cinta untuk dijadikan bukti di ruang sidang, tapi sebagai pelajaran agar manusia mengenal makna pengorbanan. Ia menutup surat itu, lalu menyembunyikannya di balik lapisan kain seragamnya. Surat yang mungkin tak akan pernah sampai, tapi cukup menjadi saksi bahwa hatinya masih hidup. Beberapa minggu kemudian, tekanan politik semakin meningkat. Pertukaran militer Indonesia-Uzbekistan benar-benar dibekukan. Di media lokal, beredar kabar samar tentang skandal hubungan emosional antara dua perwira dari negara berbeda. Nama mereka tidak disebut, tapi Arlena tahu, hanya satu perempuan dan satu laki-laki yang cocok dengan deskripsi itu. Ia membaca berita itu diam-diam di ruang perpustakaan militer. Setiap kata di layar terasa seperti pisau yang menembus hatinya. Ia menutup komputer pelan, lalu menunduk lama. Air matanya jatuh, membasahi buku laporan yang terbuka di depannya. Ia berbisik lirih, "Aku tidak menyesal mencintainya, meski dunia menuduhku." Ketika ia mengangkat wajahnya, bayangan dirinya di layar yang gelap tampak lelah tapi kuat. Di matanya tidak ada lagi kebanggaan yang kaku, hanya keteguhan yang lahir dari penderitaan. Ia tahu, meski seluruh dunia menganggapnya bersalah, Allah tahu isi hatinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia kembali, ia bersujud di lantai dingin kamarnya. Bibirnya bergetar menyebut namanya dengan suara yang serak dan basah air mata. Ia berdoa, bukan untuk dibebaskan, tapi untuk dikuatkan. Karena dalam keheningan yang panjang itu, ia akhirnya mengerti bahwa terkadang pengkhianatan bukanlah soal negara, tapi soal dunia yang tidak siap menerima kejujuran antara dua hati yang dipertemukan oleh takdir. Di luar jendela, salju mulai turun perlahan. Butir-butir putih itu jatuh seperti pengampunan yang turun dari langit, menutupi segala luka di bumi. Dan Arlena, dengan mata yang sembab, memandang ke arah langit yang sama, yakin bahwa di suatu tempat jauh di selatan, seseorang juga sedang menatap langit yang sama, dan mungkin sedang berdoa dengan nama yang sama kepada Allah yang satu. 4 musim telah berlalu sejak hari Arlena meninggalkan Jakarta. 4 kali bumi berputar membawa perubahan yang tidak ia sadari. Di Uzbekistan, ia melewati masa-masa yang seolah membekukan waktu, masa pengawasan, masa sunyi, masa di mana ia belajar berbicara hanya pada dirinya sendiri. Tapi setiap malam, di tengah kesepian barak yang dingin, wajah Rama masih menembus jarak. Bukan sebagai bayangan yang menyakitkan, tapi sebagai pengingat bahwa cinta yang jujur tak bisa dihapus bahkan oleh jarak, perintah, atau larangan negara. Kini, musim semi datang kembali, membawa kabar yang mengguncang sekaligus membangkitkan. Sebuah undangan resmi dari Panitia Turnamen Persahabatan Asia Tengah-Asia Tenggara. Setelah 4 tahun diplomasi beku, hubungan dua negara itu akhirnya mencair. Arlena diminta menjadi pelatih tim bela diri Uzbekistan. Surat itu membuat tubuhnya gemetar saat membacanya. Ia tahu, di balik nama, turnamen persahabatan, itu, tersembunyi kenangan yang dulu hampir merenggut segalanya darinya. Malam itu, ia duduk lama di depan jendela asrama pelatih. Di tangannya masih tergenggam kalung logam pemberian Rama. Permukaannya sudah sedikit kusam, tapi ukiran di belakangnya, RS, tetap jelas seperti dulu. Arlena menatap kalung itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Sebagian dirinya takut untuk kembali. Takut melihat kembali arena yang pernah membuatnya menangis. Takut membuka luka yang belum sembuh sepenuhnya. Namun bagian lain dari hatinya merindukan sesuatu yang lebih besar dari rasa takut. Kebenaran. Ia menatap langit malam Tashkent dan berbisik pelan. Jika ini memang jalan yang kau tulis,
Wahai Allah, maka kuatkan langkahku. Aku tidak ingin kembali untuk masa lalu, tapi untuk menyelesaikan yang belum selesai. Beberapa minggu kemudian, pesawat yang membawa tim Uzbekistan mendarat di Jakarta. Udara tropis langsung menyambut mereka dengan lembab yang hangat. Bagi Arlena, aroma tanah Indonesia masih sama, mengingatkan pada hujan, pada gelanggang kayu, dan pada suara lembut yang dulu menuntunnya memahami makna ketenangan. Sesi penyambutan berlangsung resmi dan hangat. Namun ketika panitia memperkenalkan tim tuan rumah, waktu seolah berhenti. Dari antara barisan perwira Indonesia yang berdiri tegap di depan, muncul sosok dengan seragam kehormatan hijau tua, kini dengan 1 bintang di pundaknya, Mayor Rama Satria. Arlena menahan napas. Rambut pria itu kini sedikit lebih pendek, garis wajahnya lebih tegas, tapi mata itu, masih sama, teduh, bersih, dan seolah berbicara tanpa kata. Mereka berdua saling menatap hanya beberapa detik. Tapi dalam pandangan itu terkandung 4 tahun penantian yang tak pernah diucapkan. Upacara berjalan seperti biasa. Namun bagi Arlena, suara pidato, tepuk tangan, bahkan sorakan penonton hanya terdengar jauh di telinganya. Ia sibuk menenangkan gemuruh di dadanya sendiri. Malamnya, saat semua delegasi beristirahat, ia berdiri sendirian di tepi gelanggang yang kini lebih besar dan terang dari dulu. Lantai kayu mengilap, bendera 2 negara tergantung berdampingan, dan angin malam meniup lembut tirai yang menggantung di sisi panggung. 4 tahun, dan semuanya masih terasa sama, gumamnya. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari arah belakang. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Langkah itu punya ritme yang tak bisa salah. Tenang, pasti, tapi tidak tergesa. Masih ingat tempat ini? Suara Rama muncul pelan. Arlena memejamkan mata sejenak sebelum berbalik. Bagaimana mungkin aku lupa? Di tempat inilah aku kalah, dan sekaligus belajar arti kekuatan. Rama menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Dan sekarang kau kembali bukan sebagai peserta, tapi pelatih. Waktu memang tidak selalu menghapus luka, tapi ia bisa menjadikannya sumber kebijaksanaan. Arlena menunduk. Hatinya bergetar mendengar kalimat itu. Aku tidak tahu apakah aku cukup bijak. Rama, aku hanya ingin tahu, apakah semua ini masih berarti bagimu? Rama menjawab pelan. Tidak ada yang hilang dari sesuatu yang tulus. Kadang kita hanya menunggu waktu untuk menemuinya kembali dalam bentuk yang berbeda. Keduanya diam. Suara jangkrik di luar ruangan mengisi jeda yang panjang. Di atas mereka, cahaya lampu stadion menyinari lantai gelanggang, memantulkan bayangan 2 manusia yang terikat oleh masa lalu dan dihadapkan lagi pada takdir yang tak bisa dihindari. Keesokan harinya, turnamen resmi dimulai. Arlena duduk di bangku pelatih, mengawasi anak didiknya berlaga. Namun pikirannya tak sepenuhnya di sana. Setiap kali ia melihat teknik pertahanan lembut yang digunakan tim Indonesia, hatinya bergemuruh. Semua jurus itu adalah ingatan yang hidup kembali. Ia tahu, di balik setiap gerakan itu ada tangan Rama yang melatih, seperti dulu melatih dirinya. Dan saat jeda pertandingan siang, panitia mengumumkan sesuatu yang membuat dadanya berhenti berdetak sesaat. Sebagai simbol persahabatan, akan ada sesi demonstrasi tradisi bela diri gabungan antara 2 pelatih kepala dari masing-masing negara. Kerumunan langsung bersorak. Semua orang menatap 2 orang yang berdiri di tribun atas, Arlena dan Rama. Dunia seakan berputar cepat di kepala Arlena. Ia menatap Rama dari jauh, dan pria itu membalas tatapannya dengan anggukan pelan, seolah berkata, kita harus menyelesaikan ini. Malam harinya, gelanggang kembali penuh. Kamera televisi menyorot panggung, penonton menahan napas. Arlena melangkah masuk dengan pakaian pelatih putih, sementara Rama dengan pakaian silat hitam yang sederhana. Di bawah gemerlap lampu, mereka berdiri berhadapan, seperti 4 tahun lalu, tapi kali ini dengan peran berbeda. Tidak ada tantangan, kata Rama perlahan sebelum dimulai. Hanya penghormatan. Arlena mengangguk, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Penghormatan dan penebusan. Mereka memulai dengan gerakan lambat, saling membaca ritme. Setiap langkah mereka seperti tarian,
bukan duel, tapi dialog antara dua jiwa. Penonton terpukau, karena tak ada kekerasan, tak ada dorongan, hanya aliran tenaga yang berpadu, mengalir dalam keindahan yang sulit dijelaskan. Di tengah gerakan itu, Arlena hampir kehilangan kendali emosinya. Ia menatap Rama dalam-dalam, dan dalam tatapan itu ia melihat segalanya. 4 tahun penantian, kehilangan, rasa sakit, tapi juga ketenangan yang selalu ia cari. Saat jurus terakhir usai, mereka berhenti tepat di tengah gelanggang, berhadapan begitu dekat. Suara sorak menggema di seluruh arena, tapi mereka tak bergerak. Arlena menatap Rama dan berbisik, 4 tahun aku bertahan tanpa tahu apakah aku masih punya tempat di dunia ini. Tapi sekarang aku tahu, aku tidak pernah sendirian. Rama menunduk pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh tepuk tangan penonton. Dan aku tahu, bahkan dalam jarak sejauh apapun, kau tetap menjadi bagian dari doaku setiap malam di hadapan Allah. Arlena tersenyum samar. Tapi air matanya jatuh juga. Bukan air mata sedih, tapi air mata yang membawa rasa lega. Seolah semua beban yang ia pikul selama ini akhirnya menemukan tempat untuk beristirahat. Di hadapan ribuan pasang mata, dua perwira dari dua bangsa berdiri berdampingan, bukan sebagai lawan, bukan pula sebagai kekasih yang bersatu, tapi sebagai dua jiwa yang akhirnya berdamai dengan masa lalu. Di antara sorakan dan kilatan kamera, hanya mereka berdua yang tahu, pertarungan sejati mereka bukan di gelanggang hari ini, melainkan dalam perjalanan panjang menuju pengampunan. Dan ketika malam menelan sorak-sorai itu perlahan, angin yang lewat di sela bendera dua negara berbisik lembut, bahwa cinta yang berlandaskan keikhlasan tidak membutuhkan janji untuk bertahan, karena ia sudah disucikan oleh waktu dan disaksikan oleh Allah sendiri. Malam itu, Jakarta diselimuti langit pekat yang hanya diterangi oleh cahaya lampu dari stadion besar tempat turnamen berlangsung. Udara hangat dan lembab bercampur dengan riuh penonton yang masih memenuhi tribun, seakan tak ingin meninggalkan malam yang telah menyalakan kembali semangat dua bangsa. Tapi di tengah semua sorak dan tepuk tangan itu, hanya ada dua sosok yang tak mendengar apapun kecuali detak jantung mereka sendiri. Arlena dan Rama, berdiri di tengah gelanggang, saling berhadapan dalam hening yang seolah memisahkan mereka dari dunia. Pertunjukan demonstrasi mereka seharusnya sudah berakhir. Tapi ketika gong penutup berbunyi, Arlena tidak mundur dari posisi bertarungnya. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata yang samar, tapi matanya menatap Rama dengan keberanian yang berbeda dari dulu, bukan keberanian prajurit yang menantang, melainkan keberanian seorang jiwa yang siap membuka segalanya. Aku ingin satu jurus lagi, katanya pelan namun tegas, hingga seluruh arena mendadak sunyi. Rama menatapnya dalam, keningnya berkerut. 3 jurus sudah selesai. Arlena, kita di sini bukan untuk bertarung. Arlena menggeleng pelan. Suaranya bergetar tapi penuh keyakinan. Aku tahu, tapi kali ini, bukan tentang pertarungan. Ini tentang kebenaran yang harus kuucapkan sebelum aku bisa tenang. Kau mengajariku 3 jurus tentang hati dan keseimbangan. Sekarang izinkan aku menunjukkan jurus keempat, jurus pengakuan. Sorak penonton perlahan mereda, berubah menjadi keheningan yang tegang. Semua mata tertuju pada dua orang itu. Rama menatapnya lama, mencoba membaca maksud dari mata Arlena, lalu perlahan menurunkan posisi bertahan. Jika itu yang kau butuhkan, aku di sini, Letnan, katanya lembut. Arlena menarik napas panjang. Langkah kakinya bergerak mendekat. Ia tidak melakukan gerakan bela diri apapun, hanya berdiri tegak di depan Rama. Jarak mereka tinggal sejengkal. Suaranya bergetar, tapi setiap kata terdengar jelas, menembus udara malam yang kental. 4 tahun lalu, aku datang ke sini dengan kesombongan. Aku pikir dunia bisa kukendalikan dengan kekuatan. Tapi kau menghancurkan tembok itu tanpa pukulan, tanpa kata kasar. Kau membuatku melihat diriku sendiri. Aku membencimu karena itu. Tapi semakin aku berusaha membencimu, semakin aku menemukan kedamaian. Rama menunduk. Matanya mulai basah. Arlena, biarkan aku selesai, potongnya pelan. Aku sudah melalui banyak hal sejak terakhir kita bertemu. Aku kehilangan nama, kehilangan kehormatan, bahkan sempat kehilangan diriku sendiri.
Tapi ada satu hal yang tidak pernah hilang, meski waktu dan jarak mencoba merampasnya. Rasa ini. Aku tidak tahu apakah ini cinta dalam bentuk yang kau pahami, tapi aku tahu ia tumbuh dari rasa hormat, dari ketenangan yang hanya kudapat ketika aku memikirkanmu. Kata-kata itu membuat udara di sekitar mereka seperti berhenti. Beberapa penonton menatap terpaku, sebagian lainnya menahan napas. Tak mengerti apakah yang mereka saksikan ini bagian dari pertunjukan atau kenyataan yang mengalir begitu jujur. Rama mengangkat wajahnya perlahan, menatap Arlena dengan mata yang kini basah oleh emosi yang tak mampu ia sembunyikan lagi. Ia melangkah maju satu langkah. Jarak mereka kini begitu dekat hingga detak jantung keduanya hampir menyatu. Arlena, selama 4 tahun aku berdoa agar Allah menghapus rasa ini dariku, katanya dengan suara rendah dan berat. Aku takut, karena cinta kepada manusia bisa menipu hati seorang prajurit. Tapi setiap kali aku menyebut namamu dalam doa, bukan perasaan yang hilang, justru kedamaian yang datang. Dan aku tahu, rasa yang membawa damai tidak mungkin datang dari selainnya. Air mata Arlena mengalir deras. Ia menunduk, lalu mengangkat tangan perlahan ke arah dada Rama. Kalau begitu, biarkan malam ini menjadi saksi. Aku menyerah bukan karena kalah, tapi karena aku sadar, cinta yang lahir dari keikhlasan bukan kelemahan, tapi ibadah. Rama menggenggam tangannya, lembut, penuh kehormatan. Kau menyebut ini jurus keempat, katanya pelan. Tapi bagiku, ini bukan jurus. Ini doa yang menjadi bentuk. Sorak penonton mulai pecah lagi, tapi kali ini bukan karena mereka menginginkan pertarungan, melainkan karena mereka merasakan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang hanya bisa lahir dari kejujuran dua hati yang saling menemukan. Rama perlahan meraih kalung yang tergantung di leher Arlena. Ia membuka pengaitnya, lalu menatapnya lama. 4 tahun lalu, aku memberimu ini sebagai tanda pengingat. Tapi malam ini, aku ingin mengembalikannya dengan makna baru. Ia mengalungkan kembali kalung itu ke leher Arlena. Tangannya bergetar ketika rantai itu menyentuh kulitnya. Sekarang, ini bukan lagi simbol masa lalu, tapi saksi bahwa dua jiwa yang saling berdoa telah dipertemukan kembali bukan karena kebetulan, tapi karena izin Allah. Air mata Arlena jatuh lagi, kali ini tanpa ia tahan. Ia menggenggam kalung itu, lalu berbisik. 4 jurus sudah selesai, Rama. Dan aku kalah lagi, tapi kali ini aku bahagia kalah. Rama tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak menyembunyikan air mata yang mengalir. Tidak, Arlena, kita tidak lagi lawan atau pemenang. Kita hanya dua manusia yang akhirnya mengerti, tak ada kemenangan lebih tinggi daripada keikhlasan. Lampu gelanggang perlahan meredup, menyisakan cahaya lembut yang jatuh di atas mereka. Penonton berdiri, memberi tepuk tangan panjang yang bergema seperti doa. Namun di tengah gemuruh itu, Arlena dan Rama hanya saling menatap dalam diam. Dunia di sekitar mereka mungkin masih penuh batas, tapi di hati keduanya, semua dinding telah runtuh. Ketika gong terakhir berbunyi menandakan penutupan acara, Rama berbisik pelan, nyaris hanya terdengar oleh Arlena. Inilah jurus keempat, bukan jurus tangan atau kaki, tapi jurus hati. Jurus yang mengajarkan bahwa cinta sejati tidak membutuhkan kepemilikan, cukup kerelaan untuk tetap mendoakan. Arlena menatapnya. Matanya memantulkan cahaya terakhir malam itu. Dan doa itu akan selalu hidup, bahkan jika dunia lupa nama kita. Angin malam berembus melewati gelanggang, membawa aroma tanah basah dan kenangan yang tertinggal. Bendera dua negara berkibar berdampingan di atas mereka, bukan lagi sebagai lambang perbedaan, tapi saksi atas cinta yang lahir dari ujian, tumbuh dari luka, dan bertahan karena keyakinan. Malam itu, di bawah langit yang disaksikan ribuan orang, Arlena Karimova dan Rama Satria menutup perjalanan panjang mereka dengan tenang. Tidak ada janji, tidak ada kata, selamanya. Tapi dalam diam yang suci, keduanya tahu, takdir telah selesai menulis bab terakhir mereka dengan tinta air mata dan restu dari Allah yang Maha Lembut.